Apa Ustaz tadi gangguan Sudah bisa bergabung, Ustaz Arif? gangguan ini? Sudah dengar? Hah? Iya, maaf. Sinyal ya? Ah iya, tidak apa-apa. Ya, saya ulangi lagi. Silakan Ustaz Arif. Iya, jadi silakan tinggal yang poin yang sudah ada datanya saja. Dan itu harus dikonsistenkan, ya, konsistenkan mulai judul sampai nanti akhir. Dibuang semua yang terkait dengan minat. Teori tentang minat juga dibuang. Kemudian apapun, jangan sampai nanti masih ada hal-hal yang berbau minat. Nah, jadi rumusan masalahnya atau tujuannya tinggal dua. Maka nanti di hasil dan pembahasannya pun ya tinggal dua. Hanya menceritakan tentang siklus-siklus itu sama peningkatan hasil belajar kayaknya. Iya. Iya, hasil belajar. Tidak apa-apa, silakan. Ya, segera diselesaikan biar nanti bisa masuk untuk UKIN juga sebagai sebuah laporan yang sudah dilegalisasi oleh pihak sekolah dan lain sebagainya. Iya. Kalau untuk ini bagaimana yang PPL 2 itu masih terkait dengan mencari data itu atau sudah tidak ada kaitannya sudah ini? Hanya 2 siklus ya Ustaz. Alhamdulillah. Video juga sudah diupload? Video juga sudah diupload ya? Semua sudah diupload? Hanya 2 siklus Ustaz. Apa Ustaz Arif? Nah. Oh gitu. Kemudian untuk yang ini sudah tidak bagian dari itu ya. Di PPL 2 sudah pembelajaran mandiri, tidak terkait dengan siklus-siklus itu ya. Alhamdulillah. Iya, ini sudah diupload semua tugas-tugasnya? Atau masih ada sedang? Untuk non mengajar itu saya hanya pengurus barang saja 1. Nah, itu saja sih Ustaz yang salah satu masalah lain. Non mengajar. Iya. Untuk yang ini ya, kegiatan non mengajar. Iya. Apakah tidak ada yang lain Ustaz Arif ditambahkan gitu, kemudian dideskripsikan dan lain sebagainya? Tidak ada Ustaz karena piketnya off. Iya sih betul. Tidak apa-apa sudah. Yang penting ada kegiatan dan ada data dukungnya saja, tidak masalah. Kalau menurut saya pribadi tidak masalah. Lebih baik memang ya kondisinya seperti ini kalau kita melaporkan, kecuali memang itu kan bisa kegiatan-kegiatan yang sebenarnya pernah dilakukan tapi ada buktinya kan tidak masalah sebenarnya ya. Kalau ingin ditambahkan menurut saya, misalkan Asatidah punya kegiatan sebelum ini tapi bisa ditambahkan dan ada buktinya, ya tidak apa-apa, itu ditambahkan di situ. Sama sih sebenarnya kan dengan portofolio itu kan membatasi ustazah itu kan tidak hanya pada saat mengikuti ini kan, tapi kan 2 tahun ya kan, kegiatan 2 tahun yang lalu sampai hari ini. Ya, menurut saya kalau ingin ditambahkan dan ada bukti dukungnya, menurut saya ya tidak apa-apa ditambahkan lah menurut saya. Kalau memang ingin ditambahkan. Ya, tapi kalau dianggap itu cukup sudah, pokoknya yang ada ini saja, ya tidak apa-apa. Menurut saya tidak terlalu harus ini. Yang penting ada dan sesuai dengan prosedur gitu aja. Itu ya Ustaz Arif ya. Oke. Kemarin videonya dibikin durasi pendek tetap atau mencoba durasi panjang yang sudah diupload dia? Tapi masih. Oh gitu. Alhamdulillah berarti. Tidak sampai 30 menit Ustaz. Oh tidak apa-apa, coba nanti saya lihat. Oh iya, nanti coba saya lihat untuk saya lihat detail-detail per bagian-bagiannya. Iya, terima kasih Ustaz Arif. Ada lagi? Cukup insyaallah ya. Terima kasih. Ustadz Samsul Hilal, silakan Ustaz. Kangen saya, lama tidak ketemu ini. Iya Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katuh. Gimana Ustadz Samsul terkait dengan kalau di modul itu masih di modul 6 itu Ustaz. 6 itu belum selesai. Masih ada 2 item lagi yang belum selesai itu. Untuk modul itu tadi. Gimana Ustaz? Modul itu ya? Untuk modul. Oh iya, untuk persiapan portofolio. F6 saya belum. Oh, F6 yang terkait dengan ini, yang terkait dengan LMS. Oh, yang itu. Saya masih di F6. Iya. F7, F8 belum. Sebentar, untuk F6
bukannya hanya ini Ustaz, hanya apa ya, review ya kita ya, review ya. Bukan apa ada siklus 1 dan 2 di situ. Gini, kalau tidak salah sebenarnya kan hanya review ya Ustaz Arif. Review PPL 1 ya. Iya, jadi intinya kalau PPL 1 itu kita laksanakan kan 2 minggu. Tagihannya intinya adalah asatidzah itu terkait persiapan pembelajaran, ya RPP dan lain sebagainya itu kan 1, videonya 1, itu kan ya, berarti itu. Kemudian PPL 1 minggu kedua sama, gitu. Intinya adalah kelanjutan itu tapi RPP sama video, sudah kan ya. Kemudian PPL yang ini, PPL yang kedua atau minggu ketiga ini ya sama kan, tagihannya ya hanya RPP, kelengkapannya sama video. Jadi ada, kalau dihitung kasaran berarti itu kan ada 3 RPP dan kelengkapannya sama 3 video pembelajaran yang berbeda. Kayaknya gitu aja, Ustaz Arif. Yang belum masuk tuh laporan awal PTK, Ustaz. Oh, hanya itu ya, hanya terkait dengan PTK. Enggak apa-apa, nanti diselesaikan sambil ini. Kalau untuk yang ini, Ustaz, untuk yang PPL kedua, itu Ustaz Samsul kemarin kayaknya tanya terkait dengan siklus kan sudah enggak berhubungan ya? Iya. Sudah dilakukan ininya apa? Syutingnya atau pembelajarannya dan lain sebagainya. PPL 2 belum, Ustaz. Belum ya? Rencana kapan, Ustaz Samsul? Iya. Itu boleh nggak Ustaz nanti video itu kita jadikan untuk UKIN juga? Sebenarnya tidak ada larangan, Ustaz Samsul. Boleh ya? Sebenarnya tidak ada larangan dari sisi ini. Cuman masalahnya kalau ingin seperti itu dibuat ya semaksimal mungkin, kemudian harus ini dan lain sebagainya. Tapi kalau Ustaz Samsul ingin uji coba, nah, misalkan ini kan masih ada waktu, katakanlah. Ini masih ada waktu. Nah, coba nanti bikin video lagi yang ala model UKIN. Nah, kemudian nanti akan cari syuting lagi. Nah, menjelang atau pada waktu jelang UKIN itu yang lebih sempurna lagi. Nah, seperti itu. Ini Ustaz Arif kayaknya yang sudah mencoba durasi panjang ini, coba nanti akan saya lihat. Karena memang kalau video di UKIN itu harapannya adalah video utuh. Video utuh itu ya. Harapannya adalah video utuh. Video utuh itu ya kisaran sekitar 30 menit itu setelah diedit, dan itu mencerminkan memang kegiatan-kegiatan yang utuh sampai nanti pelajaran itu dibuka. Salam katakanlah, sampai pelajaran ditutup dengan doa atau salam lagi. Jadi seperti itu. Itu gambarannya. Monggo, Ustaz Samsul silakan. Yang seperti siklus 2 itu Ustaz udah saya edit jadi 31 atau 32 menit itu. Betul, saya melihatnya sudah lumayan panjang yang Ustaz Samsul yang di siklus 2, betul. Iya. Kalau yang siklus pertama itu cuma 8-9 menit lama. Iya, memang pendek kalau rata-rata yang awal. Oke. Kemudian untuk kesiapan portofolio dan lain sebagainya. Yang belum siap Ustaz itu PTK saya belum siap, data sudah ada, tinggal mengolah data dan membuat laporannya. Iya, betul. Kemudian portofolio juga belum dipegang malahan. Untuk yang mana Ustaz Samsul? Portofolio. Oke. Saya buat. Iya. Oke. Seperti ini. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah secara umum saya melihat sudah bergerak ke arah yang insya Allah husnul khotimah, insya Allah pada waktunya, karena kan memang kegiatannya banyak sekali. Saya sendiri pun juga untuk membimbing tiap hari ini tidak mungkin kayaknya, karena tugas di UM, kemudian ya sambil sedang kuliah, saya kan juga sedang kuliah ini S3, makanya pagi-pagi itu makanya ya seperti itu, tidak apa-apa. Nah, intinya seperti ini. Oke. Untuk yang PPL 2 ini, alhamdulillah kalau yang sudah mengupload, bagi yang belum, Samsul silakan nanti di model ala UKIN. Nah, gambarannya kalau UKIN khususnya yang pembelajaran. Saya tidak membicarakan portofolio dulu, tapi yang pembelajaran. Nah, intinya yang saya lihat kecenderungan, karena ya dosen bahasa Arab itu kan semuanya ya kolega saya, dan juga saya tahu karakter masing-masing. Karena nanti pasti bukan saya yang akan menilai, pasti orang lain. Nah, demikian juga guru pamongnya itu. Yang penting adalah menurut saya, tatkala kemarin kami pelatihan menilai itu, yang penting adalah mudahkan beliau ya penilai itu untuk melihat dengan cepat.
Ingat, melihat dengan cepat kelengkapan setiap komponen. Itu yang pertama. Nah, itu. Makanya harapan saya untuk yang RPP, saya tidak tahu itu bisa dipecah-pecah apa enggak, tapi bagi saya sendiri yang masih generasi muda ya, padahal di situ ada nanti prof-prof yang sudah sepuh-sepuh kan, nah yang sudah tua-tua. Nah, saya saja yang muda itu senang jika RPP itu sekali melihat dari atas ke bawah itu sudah lengkap. Lengkap dalam artian itu ya mulai KI, KD dan lain sebagainya sampai rule pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan kelengkapan sampai lampirannya itu menjadi satu kesatuan, itu memudahkan. Itu jadi harapan saya nanti kalau yang mohon maaf terbiasa memisah-misah antara RPP, kemudian ada materi disendirikan, kemudian apa evaluasi disendirikan dan lain sebagainya, saya minta untuk yang UKIN nanti, karena yang dikumpulkan kan satu file gitu kan ya, dalam bentuk PDF kalau tidak salah. Pokoknya bentuknya seperti itu seingat saya buka itu kalau bisa tidak terpecah-pecah. Karena kalau terpecah-pecah itu rawan nanti tidak akan dilihat. Nah, maka satu aja. Nah, kemudian kan biasanya RPP ya, atas itu RPP sampai selesai, sampai ada tanda tangannya, bawahnya itu kan bisa diberi lampiran. Nah, lampiran 1 apa materi misalkan, lampiran 2 apa lampiran. Nah, tapi tetap mengalir satu kesatuan file. Seperti itu harapan saya. Karena ya ini bukan rahasia lagi ya. Tim penilai itu pasti menilainya itu adalah kan membaca terkait dengan kesesuaian KIKD, kemudian kejelasan ininya, kemudian kelengkapan itu adakah alat evaluasinya lengkap, benar apa enggak, materinya benar apa enggak, dan lain sebagainya. Jadi dengan dimudahkan dalam satu format, satu file itu tidak perlu misalkan mohon maaf kalau sekarang saya masih sering buka misalkan Ustadz Arif itu, ciri khasnya Ustadz Arif kan buka link, ya kan ya, mesti ada linknya. Itu Ustadz Arif, itu ada link apa, link materi, link ini. Tidak apa-apa, untuk saat ini saya memang karena membimbing PPL, itu memang saya buka. Nah, tapi kalau nanti harapan saya, dan materinya itu bukan berasal dari video misalkan, materinya itu ada yang bisa dituliskan di bawah, alat evaluasinya, iya dan lain sebagainya, harapan saya mengalir aja satu gitu. Nah, syukur-syukur kalau ada link misalkan ini Ustadz Arif atau yang lainnya, misalkan disuruh buka link, katakanlah itu, cobalah muka interface-nya link, katakanlah itu link dari YouTube ya, video apa. Nah, interface-nya link itu tolong di screenshot, kemudian juga ditampilkan di bawahnya. Karena dosen tidak akan, atau tim penilai menurut saya tidak akan sampai ngecek ke dalam itu lama gitu, tidak mungkin. Ini terkait RPP, ini saya bicarakan RPP. Tapi dengan melihat, oh ini linknya sama, screenshotnya sama dengan link ini, berarti itu ada materi. Tapi kalau waktunya memang cukup, tidak terlalu banyak menguji, misalkan, karena kan sehari bisa menguji beberapa kan gitu, kadang perlu ini. Itu jadi harapannya mudahkan, ya. Tim penguji, ya tim penilai tentunya terkait dengan RPP itu, RPP 1 yang menyatu, sekaligus ada materinya di bawahnya langsung, kemudian ada evaluasinya, dan lain-lain. Karena yang paling wajib biasanya kan ada materi dan evaluasinya, itu menyatu. Jadi di situ. Untuk alat evaluasinya menurut saya, ya biasanya alat evaluasi itu yang bagus menurut saya sebagai sebuah lampiran RPP itu adalah alat evaluasi yang terdiri dari yang pertama instrumennya ada, bagaimana menilainya itu. Nah, kemudian juga soalnya. Kalau memang itu ada soal-soalnya, ya tolong jangan hanya contoh soal. Ingat, ini UKIN, ini bukan PPL. Bukan hanya contoh soal, tapi memang soal, misalkan ada 5 jenis soal, atau masing-masing item ada 5 misalkan, dan lain sebagainya, ya tolong dituliskan dengan benar. Nah, dan jangan lupa, menurut saya juga, tolong sertakan juga kunci jawaban. Nah, ingat, ini adalah RPP yang akan dinilai, maka menurut saya harus sangat lengkap dan harus benar secara bahasa, kemudian juga
harus mencerminkan ini apa namanya langkah-langkah serta pembelajaran yang benar. Itu harapan saya. Itu RPP menurut saya seperti itu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu terkait dengan RPP ini. Ya Ustaz. Monggo Ustaz Samsul. RPP kalau nanti panjang itu Ustaz nggak masalah ya? Nah gini, jadi kan dalam artian kan panjang itu kan bukan RPP-nya yang panjang, tapi lampiran-lampirannya. Nah, jadi tidak masalah menurut saya, tapi RPP-nya kan tetap di atas itu kan ya. Ya paling beberapa hanya lembar sampai tanda tangan itu. Nah, tapi kan untuk lampiran ke bawah. Nah, itu adalah bagian apa ya istilahnya itu ya, penambah dari RPP itu. Karena gini, saya khawatir kalau misalkan mohon maaf ya, katakanlah kita sebagai yang muda yang biasa seperti ini, itu kan bisa mengirimkan dalam bentuk ini, dalam bentuk kecil, tapi mohon maaf saya juga tidak mencermati, tapi kayaknya boleh. Selain PDF boleh apa enggak? Misalkan RAR gitu, WinRAR gitu. Ustaz Arif atau Ustaz Samsul kemarin menyimak dalam bentuk RAR boleh apa enggak? Atau harus PDF file itu? Nggak ada dibahas. Nggak dibahas. Nah, maka kalau nggak dibahas itu menurut saya mudahkan saja. Jangan sampai misalkan RAR ya, dalam folder itu kan kita bisa saja ngeling-ngelingkan satunya RPP, yang muncul RPP kemudian ini. Tapi bagi mohon maaf penilai bagi ini itu agak sulit. Kalau harus ngeklik link kemudian masuk ke mana ya? Masuk ke file berikutnya. Karena biasanya kan penilaiannya ini adalah penilaian langsung yang berbasis apa namanya, berbasis mohon maaf LMS ini. Jadi nanti kami pun itu kan ya tergantung sinyalnya baik dan lain sebagainya itu akan cepat. Tapi kalau untuk download saja, untuk download materi misalkan dari asatidzah itu agak sulit, maka juga akan terkendala dalam penilaian. Maka menurut saya ya tetap PDF seperti contoh yang kemarin ini kayaknya PDF supaya tidak bisa dirubah-rubah oleh orang lain. Nah, tapi dilengkapi dengan lampiran-lampiran itu. Lampirannya pun kan pasti tidak terlalu panjang. Nah, misalkan mohon maaf kita mengajar untuk satu kali pertemuan, katakanlah mengajarkan Asmaul Ayam misalkan. Ya tentunya kan materi lampirannya ya materi yang memang kita ajarkan pada untuk hari itu saja, bukan yang lain-lain. Nah, kemudian juga evaluasinya ya evaluasi yang benar-benar kita lakukan untuk hari itu. Evaluasinya pun kan juga tidak panjang. Dan dikasih link, misalkan videonya ini plus interface apa, nah mukanya apa namanya video tersebut dari YouTube itu kita screenshot, kita lampirkan juga di situ. Nah, biar nanti dilihat dan lain sebagainya. Itu Ustaz Samsul menurut saya itu lebih mudah karena nah ini terkait dengan penilaian, hanya mungkin kan terkait dengan penilaian sebenarnya. Ada lagi mungkin Ustaz Rifail atau Ustaz Arif terkait dengan RPP itu? Oke, yang kedua menurut saya ya karena ini UKIN pembelajaran maksud saya, antara RPP dan praktek pembelajaran itu satu kesatuan yang menyatu ya, dan ada klausulnya itu adalah praktek mengajar itu tercermin dalam RPP atau enggak. Kemudian pertanyaan baliknya kan RPP itu mencerminkan praktek pembelajaran atau tidak. Nah, maka harapan saya ya ini adalah satu kesatuan. Nah, apa yang asatidzah tuliskan di RPP, karena ini kan bisa by skenario sebenarnya, apa yang asatidzah tuliskan di RPP ya sebaiknya dilakukan pada waktu praktek pembelajaran. Nah, apa yang dilakukan di praktek pembelajaran sebaiknya juga mencerminkan RPP. Nah, jadi itu harapannya. Itu karena ini satu kesatuan yang nilainya atau katakanlah dalam proses penilaian itu memang akan dilihat itu kesesuaian dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan apalagi ini online yang tidak ada, katakanlah kadang kita tidak bisa melihat sikon di lapangan. Beda kalau kita nguji UKIN itu langsungan itu mudah, sangat mudah. RPP itu kadang agak tidak sinkron dengan
kondisi kelas, karena kita tahu memang kondisi kelas pada waktu kita uji UKIN itu kan sedang rame atau sedang ada apa, maka wajarlah kalau ada ketidaksinkronan sedikit. Tapi kalau ini kan kita enggak, ya kita melihat hasil yang asatidzah sudah tuangkan baik dalam RPP maupun dalam video itu. Jadi ya hanya menilai sesuatu yang tampak saja, tidak sesuatu yang tidak tampak. Nah, jadi seperti itu. Makanya harapannya seperti itu. Kemudian kemarin asatidzah ditunjukkan apa enggak video contoh pada waktu pembekalan di UM itu? Sempat ditunjukkan Ustadz Samsul atau Ustadz Arif? Video apa Ustadz? Video pembelajaran atau contoh video pembelajaran yang dinilai dalam UKIN itu sempat ditunjukkan contohnya? Nggak ada. Tidak ya, oke. Seperti yang saya sampaikan di awal pada waktu saya setelah mendapatkan UKIN itu, ya memang video yang utuh. Jadi video utuh pembelajaran, ya, dalam masa 30 menit, dari yang panjang misalkan itu dilakukan 60 menit, itu diperpendek, itu menjadi 30 menit, tapi ingat, dalam proses mengedit itu jangan sampai lupa, ya, itu urutannya harus benar tetap. Urutan ini, kegiatan awal, kegiatan ini, kegiatan itu harus runtut. Itu yang pertama. Nah, hal-hal yang penting yang menjadi ciri khas pembelajaran asatidzah tolong ditampilkan, juga dimunculkan. Misalkan mohon maaf di RPP itu katakanlah menugaskan siswa untuk berdiskusi, misalkan berdiskusi online. Nah, maka harus juga tampak di dalam video itu bahwasanya tadi meskipun sedikit itu ada proses kegiatan diskusi. Meskipun ya berapa durasinya berapa, karena memang kan harus diedit menjadi yang pendek, yang dan lain sebagainya. Syukur-syukur mungkin ada diberi subtitle bawahnya, cuman jangan sampai mengganggu video itu. Ya ini kegiatan apa, kemudian apa, silahkan kalau di bawahnya itu. Tapi tetap mengalir utuh gitu. Ataupun tidak diberi juga tidak apa-apa kalau tidak sampai ke hal itu, tidak bisa sampai seperti itu. Cuman harus utuh seperti itu. Jadi ini yang baik menurut saya seperti itu. Jadi ada step-step kegiatan yang memang sudah direncanakan dalam ini. Bahkan sampai ungkapan katakanlah memberikan penguatan kepada siswa. Itu contoh video yang diberikan itu muncul pada waktu itu. Meskipun sedikit-sedikit. Kemudian juga saya lihat itu pemberian tugas di akhir, meskipun tidak akan dilakukan karena kan itu hanya contoh video. Itu juga disebutkan, misalkan nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ini. Gitu itu juga disebutkan, karena ini memang video utuh ya real kayak kita kalau mengajar seperti itu, ada menyimpulkan gitu dan lain sebagainya. Jadi memang seperti itu gambarannya. Jadi itu. Ada yang mungkin ingin disampaikan, ingin dibahas lagi terkait dengan ini, dengan praktek pembelajaran itu? Untuk yang dikumpulkan itu link atau apa, Ustadz Arif atau Ustadz Samsul? Nanti yang pada waktu UKIN. Pakai Google Drive, Ustadz. Oh, Google Drive, ya betul, ya Google Drive, ya diikuti saja seperti apa, karena biasanya diklik kan kita tinggal muncul biasanya kalau sudah Google Drive. Ya, oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Oke, kayaknya itu sudah yang terkait dengan itu. Nanti tinggal saya melihatnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ya konfirmasi langsung, kita WA langsung saja. Oke. Kemudian yang terakhir terkait dengan portofolio, ya ini meskipun kegiatan ini adalah kegiatan yang memang mendadak, konsepnya portofolio itu adalah konsep yang memang bisa dibilang, kalau boleh saya ungkapkan kemarin pada waktu pembekalan itu, sebenarnya konsepnya sudah agak lama, cuman pemberlakuan benar-benar itu sebagai sebuah ketetapan itu memang agak mendadak dibanding kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, tapi apapun itu ya kita harus berusaha melengkapi itu. Ya, jangan sampai nanti kosong misalkan, jangan sampai tidak ada isinya dan lain sebagainya. Karena kemarin sudah ini juga, kalau memang benar-benar tidak ada isinya kan ya kita tidak bisa memberikan nilai sebagai tim penguji. Tapi kalau ada isinya dan sinkron, nah dan lain sebagainya, ya
tim penguji kan masih bisa memberikan nilai ya sesuai dengan kondisi real yang memang asatidzah miliki. Itu yang terpenting. Ya. Yang terakhir ini Ustazah Munasika kayaknya sudah gabung sebelum nanti kita akhiri. Ustazah Munasika bersama kita semua. Kayaknya sinyalnya ini Ustazah Munasika. Iya. Ada lagi mungkin Ustaz Rifael, Ustaz Samsul, Ustaz Arif Rahman yang ingin kita bahas mungkin pada kesempatan hari ini. Kira-kira apakah sebelum atau katakanlah ini Ustadz ya silakan Ustaz Rifael. Silakan Ustaz Rifael. Untuk pengunggahan portofolio, apakah ini ada LMS baru atau gimana Ustaz? Secara teknis mohon maaf ya, saya belum atau tahu. Ada lanjut. Coba Ustaz Arif mungkin bisa menjelaskan ke Ustaz Rifael. Ya. Bagaimana Ustaz Rifael? Ustaz Arif? Iya, nanti daftar di linknya ya. Oke. Pada waktu itu kan ya, pada jadwalnya itu kan ya. Betul, iya. 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 di sana baru di sana dimasukkan UKIN dan ya UKIN portofolio dan kegiatan belajar. Oke, ya. Oke. Jadi seperti itu Ustaz Rifael. Alhamdulillah mungkin bisa saling juga sharing dengan asatidzah yang lain atau mungkin bisa ditanyakan langsung ke helpdesk kalau hal-hal yang terkait dengan teknis seperti itu. Karena kadang kami juga tidak lebih tahu dibanding asatidzah terkait hal-hal yang sifatnya teknis. Jadi seperti itu. Itu Ustaz Rifael ya. Syukran Ustaz. Ya, Afan. Yang penting pokoknya disiapkan. Itu kewajiban kita adalah menyiapkan sesuatu yang akan kita masukkan itu. Yang penting seperti itu. Bahkan kalau menurut saya seperti ini itu kita sebenarnya sudah mulai kalau memungkinkan ya. Tapi tidak tahu asatidzah punya waktu atau tidak. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Kalau asatidzah coba ingin ngelis gitu. Menulis kegiatan ya. Menulis kegiatan sesuai dengan yang di portofolio. Poin A itu punya apa saja misalkan, poin B punya apa saja, poin C punya apa saja, poin D punya apa saja. Nah kemudian kan ada kriteria penilaiannya itu. Jadi kalau saya, kebiasaan saya ya pada waktu dulu, mohon maaf kan ya, dosen juga sertifikasi ya, saya dulu kan sertifikasi berkas. Jadi seperti itu, sudah saya plot-plotkan gitu, plot-plotkan berkasnya ini, nanti keterangannya ini, nanti tinggal copy paste ke program, kemudian berkasnya dimasukkan. Mungkin coba juga bisa dilakukan mulai sekarang sehingga nanti itu kita bisa sudah melihat, oh, saya ternyata kurangnya di poin ini. Bisa enggak saya tambahi? Kira-kira kalau saya tambah dengan ini masuk apa enggak? Oh, kalau kira-kira bisa, mungkin bisa masuk, ya masukkan saja, tidak perlu ragu-ragu. Itu biar tidak ini. Jadi dikumpulkan berdasarkan poinnya itu. Jadi poin A apa terkait dengan karya ilmiah, refleksi diri, kemudian sampai poin yang keempat itu. Jadi seperti itu. Boleh kalau misalkan ingin, katakanlah ingin di list, kemudian listnya diberikan ke saya misalkan, ya, dan saya hanya tahu saja list itu kira-kira nilainya berapa, enggak apa-apa, saya bisa menilai berdasarkan list itu, meskipun penilaian oleh tim UKIN kan nanti harus jika ada berkas baru dinilai, kalau enggak, tapi list itu saja coba diserahkan dari ke WA ke saya misalnya. Saya coba belum ingin selesai saya melihat misalkan punya. Jadi seperti itu. aduh ngeraja apa ya Azmil nih. Ada lagi kira-kira Yang tampokan ya. Saya ini minta maaf Bu, udah videonya kurang itu. Ya udah nanti nggak tolong lagi siapa gitu. Sahabat Hadro bisa di mute dulu. Lihat dulu Bu. Ya, Satari? Ustaz, saya kan hanya punya PTK yang Ya, silakan Ustaz. Nah itu nanti kan saya udah hitung itu. Betul. Nilai saya itu 5,5 Ustaz. Untuk portofolio. Untuk yang hanya memiliki oh ya. berarti kan ya hanya 5,5 Iya. berarti.
setuju ya Ustaz? Enggak apa-apa. Gini sebenarnya kan itu nanti itu kan gabungan sebenarnya kan gabungan portofolio itu plus mungkin pembelajaran ya plus RPP, jadi seperti itu. Yang penting harus ada. Nah, makanya untuk kayak Ustaz tadi misalkan kan belum diseminarkan, belum ini, maka bukan diseminarkan, jadi dilegalisasi saja. Diberi surat keterangan dari pihak sekolah yang ada stempelnya itu aja. Nah, nanti iya keterangan penelitian itu aja, nanti biar masuk ke slot yang itu, biar dinilai masuk ke slot yang itu, tidak masalah. Iya, jadi seperti itu. Kalau di sini kurang, maka banyak kan sisi yang lain. Nah, sisi yang paling banyak itu saya bisa melihatnya kayaknya di poin D, poin yang terakhir, yang mengembangkan apa ya, atau yang kayak ini loh, merefleksi kegiatan apa, kemudian masukannya apa, buktinya apa, kayaknya poin B dan poin D kayaknya ya agak bisa di ini. Contoh membikin media. Ya, masukkan saja media yang sudah dibikin itu dimasukkan di slot yang D. Di situ aja yang diperbanyak. Karena memang kayaknya karya-karya yang sudah banyak di situ. Ustaz Hari misalkan kemarin punya video apa atau LKPD yang sudah lengkap itu dalam bentuk PowerPoint itu upload saja ke internet sana misalkan atau ke YouTube, kemudian nanti dimasukkan ke menjadi poin D. Memang kayaknya kemarin hitung-hitungan kasar ya, nanti yang paling akan banyak itu sebenarnya di poin D karena itu bisa diusahakan sebenarnya, sama di poin yang refleksi kalau tidak salah, refleksi kegiatan guru itu harusnya banyak. Karena sesuatu yang bisa direfleksi itu bisa banyak. Loh. Semester kemarin ada refleksi apa, semester sebelumnya, semester dan lain sebagainya. Tidak masalah. Jadi seperti itu. Sama kayak yang Ustaz Hadrah tadi kayaknya bisa masuk ke refleksi kayaknya. Membimbing kegiatan membimbing kegiatan PPL, kemudian ada refleksinya kayaknya bisa masuk ke poin-poin yang itu kira-kira. Yeah. Yang terakhir, sebelum saya akhiri, Ustaz Munasikah mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Ustaz Munasikah? Kayaknya sedang sibuk dengan kegiatan yang lainnya juga. Cukup mungkin Asatidz, Ustaz Samsul? Cukup? Ustaz, saya minta apa Ustaz? Minta masukkan nanti video yang PPL apa tuh Ustaz? Yang siklus 2. Oh iya, Ustaz, yang durasi panjang ya. Nanti saya akan lihat coba. Nggih, Ustaz. Sampaikan di siklus 3 nih. Betul, nggih. Ustaz Hadroh, ada yang cukup kira-kira? Ustadz, berarti yang untuk siklus 3 ini boleh upload yang 30 menit? Malah saya minta sebenarnya itu supaya saya coba ingin melihat yang utuh itu seperti apa untuk UGIN nanti. Enggak masalah. Iya. Enggak masalah. Toh yang diupload ke LMS kan link saja, kemudian yang menilai kan juga saya selaku dosennya. Jadi coba kalau malah kemarin sarannya pada waktu pembekalan UGIN bagi guru, kalau bisa malah diarahkan ke situ, asalkan tidak berhubungan dengan PTK, kecuali kalau masih itu siklus yang untuk mencari data PTK. Silakan kalau ingin Ustaz Hadroh mencoba itu. Tadi Ustaz Arif juga sudah mencoba yang agak panjang gitu. Ya. Silakan Ustaz Hadroh kalau ingin dicoba yang lengkap. Segera nanti saya akan lihat dan saya coba lihat kelebihan dan kekurangannya di mana. Cukup Ustaz Hadroh? Cukup? Satu di file cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Nah, Ustaz. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, nanti mungkin kita sambung di WA saja. Iya Ustadz, untuk PTK yang diseminarkan itu buktinya cukup ini saja boleh nggak Ustadz? Apa? Daftar hadir, sama berita acara. Iya. Cukup itu saja bisa nggak Ustadz? Sebenarnya menurut saya ya bisa. Yang penting ada daftar hadir ya, kemudian berita acara dilampiri notulen hasilnya, masukan dari teman-teman apa dan lain sebagainya. Itu kan juga sudah mengindikasikan itu diseminarkan, tidak masalah.
Iya, syukur-syukur kalau misalkan seminarnya itu online kan, karena begini, ya di screenshot atau di foto pada waktu itu meskipun ya sebentar dan lain pokoknya ada bukti. Ini intinya seperti itu. Sama dengan yang tadi, kalau belum diseminarkan tapi dilegalisasi oleh pihak sekolah, yang penting ada stempel dari sekolah yang menyatakan itu sudah dilakukan di sekolah tersebut. Jadi seperti itu. Itu Sadahadra ya. Oke, saya rasa cukup. Saya tadi cukup, ya. Oke, alhamdulillah ya karena sudah juga malam ini sudah jam 8 lebih ya. Kalau tidak ada, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita lakukan dan yang sudah kita lakukan itu bermanfaat bagi kita semuanya dan juga memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan usaha dan doa asatidzah semuanya. Terima kasih untuk semuanya, Ustaz Rifael, Ustaz Samsul, Ustaz Arif, Ustazah Hadro dan Ustazah Munasikah yang tadi sempat gabung sebentar. Ya. Jangan sungkan-sungkan, japri saja. Ya. Kemudian kalau misalkan belum saya langsung jawab, itu mohon maaf saya, bukan karena apa-apa, tapi mungkin karena ada sesuatu dan lain hal gitu, atau karena kebanyakan grup masuk semua sehingga kadang apa ya di bawah, kemudian baru saya lihat lagi. Oke. Terima kasih kalau Ustaz, begitu. Ya, Ustaz Samsul. ada sedikit Ustaz. Apa Ustaz Samsul? Saya mohon maaf nih Ustaz, karena udah suuzon sama Ustaz. WA saya itu lama kali dibalas kan. Jadi udah suuzon. Oh, enggak apa-apa Ustaz. Apalagi ya seperti yang saya terangkan kemarin. Jadi mulai hari apa ya, Sabtu Minggu kemarin agak sedikit down kondisi fisiknya. Iya. Ya, mohon maaf Ustaz. Ya, tidak apa-apa Ustaz Samsul. Iya, saya yang mohon maaf. Oke. Terima kasih. Itu saja ya. Oke. Kalau tidak ada, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan.